Kelakuan sudah kayak orang gila aja nih. Meresahkan. Rismon bolak-balik geruduk UGM. Terakhir, kemarin Rismon mampir lagi ke UGM dan apesnya, dia nggak lagi diterima dengan senyum para staf dari UGM. Sudah kayak orang gila aja. Diusir lagi. Staf UGM, coba deh orang itu dikasih rokok atau makan. Mungkin barangkali dia itu sebenarnya cuma lapar aja kok. Setelah itu telepon dinas sosial, biar langsung diangkut itu orang. Hari ini ya update ya, koordinator Humas UGM pun nggak berani muncul padahal ada di ruangannya, ngakunya ada agenda tapi nggak ada orang masuk tadi, tamu sepanjang kami 1 jam lebih di sini nggak ada siapa-siapa, yang keluar pun nggak ada, tapi ngakunya ya begitulah. Di sini apa namanya, ada backlight ya. Jadi sampai sekarang itu belum ada, koordinator Humas UGM-nya pun nggak berani muncul ya, katanya ada agenda-agenda ya, biasalah begitu. Terus saya tanyakan ya, tadi jawaban dari pihak perpustakaan UGM, kenapa si Joshua Sinambela itu bisa akses ke skripsi tahun 88 tahun 85 yang beberapa videonya diberikan kepada saya langsung lewat WA. Katanya ditemani oleh Humas UGM. Ya, makanya saya tanya di sini. Ketika saya ditanyakan, mana suratnya? Katanya harus bersurat. Oh gitu. Terus saya tanyakan, Joshua Sinambela bersurat nggak ke Humas UGM? Nggak ada jawabannya. Nggak ada bersurat, kok bisa juga dia ditemani Humas UGM ke perpustakaan maupun ke pejabat-pejabat dekanat UGM. Nah itulah, kalau menjilat dipermudah ya, kalau kita mencari kebenaran itu dipersusah. Itu jawabannya ya. Itulah enaknya jadi penjilat seperti yang lulusan Ruko University itu, 3 lantai yang sudah ditutup oleh dikti ya kan. Bayangkan ya, ngapainlah UGM harus dibela oleh seseorang yang lulusan Ruko University? Nggak perlu kan? Apalagi dia lulusan Ruko University yang sudah ditutup oleh dikti. Harusnya nggak level UGM dibela oleh seperti itu ya. Kalau benar berani, kalau benar harus terbuka ya. Tetapi inilah tertutup. Masa ada skripsi tahun 85 yang katanya di Fakultas Kehutanan UGM itu ada 60-an orang lulus, diboyong semua juga. Disita oleh dekanat atau Baris Krim katanya petugas itu, coba 60. Itu untuk artinya apa? Supaya kita tidak bisa membandingkan lembar pengesahan skripsi tahun itu UGM tertutup. Kenapa? Oke, kita bakal ngebahas nanti teman-teman soal dokumen tertutup yang dijelaskan oleh Bung Rismon. Tapi kali ini saya mau mengomentari dulu. Ini ceritanya Bung Rismon ngambek gitu karena tidak disambut dengan baik sesuai dengan temennya Bung Rismon gitu, Pak Joshua Sinambela. Begitu. Loh, kan Anda memang tidak jelas Bapak. Berkali-kali geruduk UGM dengan niatan kotor Anda, berusaha untuk menjelek-jelekkan. Terus dari dulu kalau semisalkan memang Anda itu berusaha untuk mencari pembenaran, harusnya dari dulu langkah Anda nggak seperti itu. Iya kan? Sekarang kampus mana yang mau didatangi oleh orang-orang yang berusaha untuk menjelekkan kampus tersebut? Gak ada yang mau. Tertutup, ya menutupi kebohongan siapa? Yaitu Termul, siapa itu? Si Kudisan itu. Ya, siapa itu? Kudisan itu, si Kudis. Ya. Gimana hasilnya Bang? Ya kalian sendiri coba datang ke sini, ya kan? Begini, kita harus bermain birokrasi seperti ini kan, mereka sudah mahir ya. Ya, cobalah bayangkan, koordinator Humas UGM aja nggak berani keluar. Nggak berani keluar di dalam ruangannya sekarang itu. Dan tidak berani keluar. Mungkin kalau saya sampai sore di sini, nggak berani juga dia keluar. Coba bayangkan, melihat Rismon aja sudah ketakutan. Ya, minggu depan datang lagi ke UGM, saya puja-puji aja ya, nanti UGM dan jadi Termul, dan saya puja-puji Jokowi, pasti diterima saya dengan baik mungkin ya. Oke, mumpung lagi istirahat, aku akan buat satu konten yang menjelaskan tentang hal ini.
Kebetulan saya adalah seorang arsiparis, jadi punya sedikit ilmu tentang yang lagi viral ini. Oke. Ada namanya akses arsip. Akses arsip itu ada dua, akses arsip terbuka dan akses arsip tertutup. Arsip terbuka itu bisa diakses oleh semuanya. Contohnya arsip sejarah, kemudian arsip peradaban, yang semua orang itu bisa lihat, bahkan dipajang di museum, di galeri. Ada satu lagi namanya akses arsip tertutup. Tidak semua orang bisa melihatnya. Aku lihatkan ya. Ini adalah depo arsip, ruang penyimpanan arsip. Tidak semua orang bisa masuk ke sini, hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses membuka arsip tertutup. Nah, saya tidak punya akses ke situ walaupun saya seorang arsiparis. Kepala dinas saya tidak punya akses ke sini karena siapa-siapa yang boleh mengakses itu dituangkan dalam SK. Nah, orang dalam aja nggak bisa masuk, nggak bisa mengakses, apalagi orang luar yang bukan instansi, bukan lembaga, tidak ada kepentingannya. Itulah yang dilakukan oleh UGM. Kenapa tidak mau memperlihatkan ijazah aslinya Pak Jokowi? Karena UGM sedang melakukan akses arsip tertutup. Tidak semua orang bisa mengakses. Ijazah itu dijadikan arsip terbatas atau tertutup. Semuanya itu diatur dalam undang-undang. Lembaga-lembaga yang punya akses arsip untuk arsip-arsip terbatas atau tertutup itu mempunyai hak dan kewajiban. Kewajibannya itu menyimpan dan menjaga kerahasiaannya. Kalau diberikan kepada sembarangan orang dengan mengabaikan akses arsip tadi, dia kena sanksi. Semuanya diatur dalam undang-undang. Itu kalau lembaga. Jadi terjawab ya, kenapa kok UGM tinggal menunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi aja gak mau? Bukannya gak mau, karena UGM sedang melaksanakan amanat undang-undang tentang tata pengelolaan kearsipan. Oh, tuh. Nah, ini Bung Rismon harus dengar masalah ini nih. Masa S3 Jepang nggak paham masalah arsip mengarsip, ya kan? Jadi singkatnya arsip itu ada dua jenis. Yang satu arsip terbuka, satunya arsip tertutup, teman-teman. Arsip terbuka itu boleh diakses siapapun itu, sedangkan arsip tertutup itu tidak banyak yang bisa mengakses itu, termasuk orang-orang di dalam. Kayak contoh ya, staf-stafnya UGM itu tidak semuanya diperkenankan untuk menyentuh arsip rahasia ini gitu ya. Orang dalam aja ada aturan seperti itu, apalagi orang luar. Bung Rismon, dengerin, ada arsip terbuka dan arsip tertutup. Barangkali ijazahnya Pak Jokowi itu ada di arsip tertutup, makanya tidak bisa seenak itu, semaunya Anda ya pengen ditunjukin itu nggak bisa. Begitu Bung Rismon. Tapi ya emang sih teman-teman, kalau orang yang sudah agak gila gitu ya, ini mau saya ngomong kayak gini pun pasti mereka tidak percaya. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan saya, mereka kan seringkali mengadakan geruduk sana, geruduk sini, nggak jelas banget lah ya mereka. Saya jadi penasaran, sebetulnya kerjaannya Bung Rismon ini apa sih? Soalnya ya sebagai seorang manusia yang ada kerjaan lah ya gitu teman-teman. Ini tuh kita tuh kayak ini loh, nggak ada waktu untuk mengurusi hal ini, hal semacam ini. Tapi kenapa Bung Rismon yang katanya seorang ahli, seorang pakar S3 di Jepang, itu kok tiap hari nguliknya ini mulu gitu? Atau jangan-jangan kerjaannya yang ini? Coba abang name it lah siapapun ya. Mereka punya dan terkenal ya, ada di media dan segala macam. Itu kan adalah hasil dari mereka memaki-maki Pak Jokowi. Ujung-ujungnya kan urusan dapur juga nih bang. Oh. Ya, coba lihatlah apa pekerjaan mereka, kan nggak ada juga gitu. Ini nih, kalau orang punya kerjaan, orang sibuk dengan mencari nafkah ya, orang sibuk mencari nafkah, pasti dia akan, kehidupannya itu tidak akan
selalu dari pagi sampai tengah malam urusin gini gitu. Pasti ngurusin perusahaan, ngurusin pekerjaan gitu kan. Nah kalau orang yang setiap hari ya mengurusi urusan begini, pekerjaannya apa? Yaitu pekerjaannya kan bisa jadi. Oh, itu pekerjaannya Ya, justru. gitu kan. Jadi saya tidak mau bilang ada bohir dan segala macam, cuma kita pakai logika aja, ya. Orang yang punya pekerjaan, orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mencari nafkah, Sabtu Minggu tentu dengan keluarga, tentu gak ada waktu Bang untuk melakukan hal itu. Tapi kalau dari Senin sampai Minggu urusannya Pak Jokowi, ya itu pekerjaan mereka. Memang kalau kita pantau, Ya coba Abang name it lah siapapun ya. Oh, kan? Ternyata poin menariknya bahasan soal pekerjaannya Bung Rismon dan kawan-kawan. Bisa dikatakan karena mereka nguliknya ini mulu, loh ini jangan-jangan kerjaannya kayak gini. Tukang buat ricuh, tukang buat gaduh seperti ini. Ya kalau kita lihat, siapa yang melonggarkan, yang meluangkan waktunya tiap hari teman-teman untuk mengulik masalah kayak gini? Nggak jelas pola. Nah, kalau soal Prof Paiman ini, Ya, kembali ke situ. ya Oke. Pak Roy kan sudah diteror seperti itu kan. Iya, kalimat terakhirnya kan. Nanti Ya, keluarga ini kan gila. Anda tidak bisa hidup dengan Ini- damai katanya. Jadi saran saya, ini kan gila. hidup dalam damai. Minta maaf saja, Mas. Loh, kok saya suruh minta maaf? Mohon maaf nih saran dari sahabat agar kedepannya Mas dan keluarga hidup damai. Terima kasih. Wassalam. Sebutkan dia namanya, Prof. Dia nyebut namanya kok. Ya kan? Lengkap semua. Lengkap. Jam 7:41 tanggal 6 Mei yang lalu. Ya ini. Menurut Pak Janes ini termasuk ancaman yang bisa dipidana nggak? Pidana jelas, undang-undang IT-nya jelas. Anda Ya. cuma menghentikan agar keluarga Anda aman. Aman itu berarti ada pengancaman dong. Ya. Kalau kamu masih teruskan itu jasa palsu, ya itu lawannya aman apa? Ya. Tidak. Aman. Ya itu kasusnya. Nanti kamu saya apa-apain loh gitu kan kira-kira kan. Itu beda. Tapi baik. Tuh kan, berusaha untuk membolak-balikkan fakta nih. Bung Roy Suryo, kalau tadi Bung Rismon kan dengan gelagatnya seperti itu, terus kemudian ada Bung Roy Suryo. Ini ada seseorang, Pak Paiman Raharjo, teman-teman, mantan Mawendes yang memberikan pesan kepada Bung Roy Suryo untuk udah dihentikan saja seperti itu. Tapi ini ditafsirkan berbeda oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka mengarahkan pesan ini kepada pengancaman. Jadi mereka menarasikan kalau Bung Roy Suryo ini diancam. Semakin menarik ya. Bayang nggak teman-teman? Mantan Mawendes, Paiman Raharjo yang mengingatkan Roy Suryo malah dituduh meneror. Emang batu ya. Mau dikasih tahu kayak apapun yang gak bakal masuk, mending dipalu aja. Dan saya rasa ya teman-teman ya, Bung Roy ini harusnya terima kasih dikasih pesan kepada dari seseorang untuk udahlah. Karena memang aksi-aksi Bung Roy ini sudah kelewat batas. Dikasih pesan begitu bukan kok bersyukur, tapi malah menuduh orang ini melakukan pengancaman. Gimana sih Bung Roy? Nama Prof disebut terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi, Prof. Ya, ini saya juga heran. Padahal saya itu sebagai sahabat Mas Suryo, itu memang saya WA. WA itu tujuan saya, karena saya sudah melihat ijazahnya Jokowi, kemudian dari UGM sudah menjelaskan bahwa asli, Baris Krim Polri juga sudah menjelaskan asli, maka saya sebagai sahabat itu hanya memberikan saran, Mas, sudah karena memang ijazah Jokowi asli, saya sendiri sudah melihat gitu. Tapi kenapa malah saya dituduh otaknya dan sebagainya. Nah ini yang saya sayangkan ya, bahwa tindakan-tindakan yang merugikan orang seperti saya ini terus dilakukan. Saya Prof, nama Prof. Keluarga saya, anak-anak saya. Tuh, itu klarifikasi dari Pak Paiman Raharjo teman-teman. Beliau juga terkejut kenapa kok narasinya, pesan dia yang disampaikan untuk Bung Roy Suryo, niat baiknya itu justru dianggap sebelah mata oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya sebetulnya begini sih, kalaupun dikasih pesan kayak gitu didengerin dong, coba diresapin dulu, jangan kok langsung dilepeh mentah-mentah begitu. Soalnya begini, nanti jangan-jangan nih kayak
Dr. Tifa yang mendadak menggunakan narasi, oh keluarga saya diteror, keluarga saya diancam begini. Sebenarnya begini untuk Bung Roy, Bung Rismon, Dr. Tifa atau ya siapapun itu yang suka membuat gaduh. Yang oke, mungkin yang kalian lakukan itu kalian tidak punya malu gitu ya. Cuma ingatlah orang-orang di rumah. Orang-orang di rumah, keluarga kalian, anak kalian, suami atau istri kalian itu juga bakal menerima imbasnya juga gitu loh. Masa iya mau terus-terusan kayak gini? Nanti kalau udah dilaporin kayak misalkan begitu ya, nanti nangis, terus menarasikan, oh kita diteror, kita diancam begini-begini. Loh, Anda loh yang tiap hari melakukan pengancaman itu. Anda yang berhari-hari melakukan teror itu. Ketika menghadapi masalah, Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, Bu. Dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat. 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membongkar dan menekan para peneliti seperti kami. Negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kecanggalan dokumen. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dia miliki. Uang-uang yang berasal dari uang-uang kita dia pakai untuk membeli hukum, untuk menghukum kami. Apapun yang terjadi di depan sana kami insya Allah akan sanggup menghadapi. Semangat saya adalah semangat Siti Masyito yang rela digoreng Fir'aun untuk menegakkan akidahnya. ya anak-anak lo emang nggak salah. Keluarga-keluarga lo emang nggak ada yang salah. Yang salah tuh elu. Karena yang nyebabin mereka itu diteror kan Ya elu. gitu. Lu biang keroknya. Kenapa lu sekarang jadi playing victim? Coba lu dari kemarin, lu nggak bikin rusuh, hidup lu bakalan aman-aman aja. Nggak bakal ada yang neror, nggak bakal ada yang ngebully. Lu nggak mikir ke depannya gimana, masa depan mereka gimana. Lu nggak sayang sama mereka. Kalau lu sayang, lu bakal mikir. Dan itu menurut gue adalah resiko. Resiko lu berurusan dengan Pak Jokowi. Ya udah. Dan tadi lu bilang lu itu mendapatkan tuduhan, pasal-pasal yang berat, hukuman yang berat. Ya, ya karena lu ngefitnah Pak Jokowi. Nah kan ada netizen yang juga geram juga dengan narasi-narasi Dr. Tifa ataupun kawan-kawan. Menariknya lagi teman-teman, kalau kita bicara soal pesan, saya rasa saya tahu siapa yang membuat para anak abah nih terus mendapatkan energi untuk menyudutkan atau menjelekkan Pak Jokowi ataupun yang lainnya, yaitu pesan dari abahnya. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan, jangan mudah menyerah. Yang tangguh, yang kuat dalam hidup akan ketemu masalah banyak sekali. Ya udah, berarti ketika nyalon jadi presiden kalah sekali, ya udah jangan menyerah. Hidup itu gak boleh pantang menyerah. Tuh itu ulangi. Itu adalah penyemangat dari Abah Anies Baswedan kepada para anaknya, mengatakan oh jangan mudah menyerah gitu. Sebetulnya konteksnya iya, mereka tidak mudah menyerah sih. Cuma narasi-narasi merekanya ya salah gitu loh. Narasi soal ABCDE mereka terus kali membelokkan fakta yang ada dan mana itu digunakan untuk menguntungkan kelompok mereka. Makanya Abah, gimana anak-anaknya ini? Ya ampun, tolongin dong anak-anaknya. Gimana nih teman-teman kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.